dia ada di sini. Yes. Dia berhadiran omnipresent. Yes. Saya akan bicara tentang praise and worship. Kita lihat Yohanes pasal 4. Lalu kita akan lihat materi. Yohanes pasal 4. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di samping sumur Yakub. Perhatikan ayat-ayat di situ. Bercakap dengan perempuan Samaria ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa dia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun Iya, ayat yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Kelima, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sampai di situ terjadi perpisahan. Israel terpecah sebelah utara 2 suku, sebelah selatan 10 suku. Ketika itu terjadi antara orang Yahudi dan orang Samaria. Tidak bergaul, tidak berteman. Makanya ada cerita tentang orang Samaria yang murah hati toh. Semua orang kan lihat lewat, tapi orang Samaria mau tolong orang Yahudi ini. Tapi dia berpikir, jangan perbedaan itu membuat kasih saya ini hilang. Tapi dia menolong toh, yang dipukul lalu di jalan. Nah, hubungan itu terjadi perpecahan itu ketika Israel dibagi 2, utara dan wilayah selatan. Nah, terjadi permusuhan itu sejak itu. Yesus waktu minta air pun sama perempuan Samaria, dia bilang kita tidak bergaul, kita tidak bersahabat. Orang Yahudi, seorang Samaria. Yesus minta air toh. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata dengan kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini Yesus bilang, seandainya kalau kau tahu siapakah yang sedang berbicara dengan engkau. Iya toh? Dia pakai kalimat itu. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba. Coba bayangkan, dia tadinya tidak mengenal Yesus. Dia bilang begini, kita kan tidak bersahabat, tapi di sini muncul kata Tuhan toh. Berarti dia sudah tahu Yesus itu tuh Tuhan. Amin. Amin. Kan kalau seperti orang yang di Bethesda, samping kolam Bethesda, 38 tahun lumpuh. Yesus bilang, apakah engkau mau sembuh? Dia bilang, tidak ada orang yang mau tolong aku, mau bawa masukan saya. Itu dia tidak kenal Yesus toh, sebagai Tuhan toh. Makanya dia bilang begini, kan pertanyaannya kan sederhana, apakah engkau mau sembuh? Jawabannya kan ya, saya mau sembuh. Tapi dia jawabnya kan tidak nyambung toh. Tidak ada orang yang mau tolong aku bawa saya ke dalam kolam itu. Nah rupanya 38 tahun pikirannya ini penuh dengan sarana, pengobatan, medis, dokter, rumah sakit ini boleh. Kebanyakan orang sakit berlama-lama pikir hanya sarana, saya ke Penang Malaysia boleh, rumah sakitnya bagus. Padahal Yesus itu gratis. Amin. Amin. Iya. Nah perempuan ini dia sudah kenal. Dia bilang, Tuhan engkau tidak punya timba. Kalau kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau tidak punya timba dan
sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Nah, Yesus dia berpikir air hidup itu tidak mungkin kau timbang. Padahal Yesus bicara tentang dirinya sebagai air hidup. Yesus adalah firman itu sendiri toh. Dan Yesus bilang firman itu adalah air hidup. Ya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya. Dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus itu adalah air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Padahal Yesus bukan bicara tentang air yang ada di sumur. Untuk kebutuhan kita butuh air. Nah, rupanya perkataan Yesus dia menangkap secara harafiah. Daripada saya datang ke sini capek timba-timba terus, kasih saya air itu sudah. Saya tidak usah datang timba-timba lagi. Padahal Yesus bicara tentang hal rohani. Kalau engkau menemukan aku, engkau mempunyai semua. Kau tidak akan pernah haus lagi. Dahaga jiwamu tidak akan pernah dahaga. Jiwamu tidak akan pernah haus. Karena apa? Yesus adalah air hidup. Dia mengerti secara harafiah. Saya capek-capek datang timba, saya masak, kasih air itu sudah. Biar dia keluar dari dalam diri saya. Iya, banyak orang kan mengerti ayat-ayat Alkitab ini secara hurufiah atau harafiah. Harus mengerti arti rohaninya. Amin. Nah, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Ini kan udah nyambung toh. Dia bilang, kasih air itu sudah. Tapi Yesus bilang, pergi panggil suamimu. Harusnya kan bilang, kau mau ke tidak air ini? Tapi Yesus mau, dia harus jujur. Pergi panggil suamimu, lalu dia bilang begini, aku tidak bersuami. Yesus bilang, benar katamu, 5 laki-laki yang hidup dengan engkau adalah bukan, rupanya perempuan ini perempuan malam, kupu-kupu malam. Kata kasarnya sekarang. Yesus senang dengan orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang berani mengaku. Dia bilang, saya tidak punya suami. Itu kan kejujuran. Yesus bilang, benar katamu, 5 laki-laki. Waktu Yesus bilang 5 laki-laki, Yesus dia kaget. Berarti dia ini Tuhan, dia tahu tentang hidup saya. Dia tahu masa hari kemarin, hidup saya hari kemarin, hari ini dan hari esok. Masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Itu hanya Yesus yang tahu. Iya. Aku tidak mempunyai suami, kata Yesus kepadanya. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Iya toh? 5 laki-laki itu bukan suamimu. Dia kan bilang, saya tidak punya suami. Yesus bilang, benar katamu, 5 laki-laki yang hidup itu bukan suami. Yesus mau jujur. Waktu dia ngaku jujur, Yesus bilang, nanti Yesus akan bicara terus tentang hidupnya. Sudah tahu, perempuan Samaria yang berdosa ini, dia jadi penginjil pertama untuk Samaria bertobat. Berjasakah tidak? Wih, punya mahkota di sorga. Yang tadinya dianggap sampah masyarakat, yang tadinya dipandang sebelah mata, tapi waktu dia dengar semua kata-kata dari Yesus, dia pergi kasih tahu orang Samaria, saya ketemu Mesias. Orang Samaria semua datang ketemu Yesus di samping sumur Yakub. Lalu kata-kata selanjutnya kalau kita baca, orang Samaria minta bilang, Yesus kalau bisa singgah di kampung kau tidur 2-3 malam. Yesus singgah di Samaria 2-3 malam. Yesus pakai apa? Tidur? Tidak. Yesus beritakan Injil. Seluruh Samaria bertobat terima Yesus. Karena apa? Ada perempuan berdosa yang mengalami pengalaman perjumpaan pribadi dengan Yesus. Lalu hidupnya, kapasitasnya Tuhan tambahkan. Hidupnya berdampak, satu kampung bertobat. Hari ini kalau hidup kita berguna seperti itu, satu kota, satu kampung bertobat, bagaimana? Amin. Tuhan memperbesar kapasitas kita. Kita lanjut ayat-ayatnya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku. Waktu Yesus bicara tentang dosanya 5 laki-laki dan segala macam, lalu dia bilang begini, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu
tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah ini perempuan ini bilang, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Dia tunjuk ke Yerusalem. Hanya kalau ya Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Orang Israel itu tempat ibadah mereka itu di gunung, bangun mesbah. Yerusalem kan orang menanjak naik ke Yerusalem. Makanya perempuan ini bilang di gunung ini, dia tunjuk ke Yerusalem. Kami akan menyembah. Tapi Yesus bilang bukan. Akan datang waktunya dan sekarang orang akan menyembah Bapa dalam roh dan iya. Dia bilang bukan hanya di gunung ini, bukan hanya di gunung Gunung Kidul kah, gunung mana, tidak ada penyembahan yang lain. Orang akan menyembah di mana saja dalam roh dan kebenaran, orang akan ketemu Tuhan. Amin. Ya, orang akan mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan dalam roh. Makanya Yesus bilang bukan hanya di gunung itu, akan datang waktunya dan sekarang waktunya tiba. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan penyembahannya, tapi penyembah. Penyembahan itu siapa? Pribadi. Amen. Bicara present worship, bicara penyembah, seorang worshiper. Bukan nyanyiannya, bukan lagunya. Lagu lama, lagu baru, lagu lama aduh tidak ada hadirat. Lagu baru boleh ada hadirat. Bukan masalah itu. Tapi bicara seorang penyembah, worshipernya. Dia telah mempersiapkan diri atau tidak untuk memimpin orang masuk dalam hadirat Tuhan. Itu bicara tentang itu. Penyembah benar, yang benar. Yang dilayakan oleh darah anak domba Allah. Saya senang sekali kemarin Pak Freddy, Pak Sorondanya pimpin pujian. Lalu kita mengalir. Iya. Lalu bapak-bapak sudah mulai memimpin pujian. Saya bilang harus. Susah kan. Kita beri tepuk tangan buat bapak-bapak. Masa ibu-ibu berat sekali mau tepuk tangan buat bapak-bapak. Saya kan bilang mereka begini. Kalau suatu saat kalau ada ibadah penguatan, tidak berdoa untuk minta jemaat Tuhan panggil tidak. Tapi kalau suatu saat dalam waktu Tuhan ada yang panggil, bapak-bapak kan bisa pimpin pujian. Amin. Masa ibu-ibu semua? Bapak-bapak pimpin pujian, 1-2 pujian untuk ibadah penguatan, lalu bapak khotbah. Iya kan? Kelas ini kan mempersiapkan pemimpin sebenarnya. Lalu nanti bapak-bapak bilang, aduh mama yang maju. Bilang mama maju deh, bapak diundur. Maksudnya apa? Di luar sana ada, di sini tidak ada. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya. Jadi waktu Payan pimpin pujian begini, dia bingung tuh, kumur-kumur ya saya bukan mati siapa pimpin pujian. Payan pimpin pujian. Coba, kau buat catatan. Jangan kau datang ya, kau punya akal lalu, kau punya otak lalu, kau pikir kau mau pimpin pujian. Buat catatan. Seorang WL itu buat catatan ada di mimbar sana. Jangan mengalir saja Roh Kudus. Mengalir itu nanti terpeleset. Saya tidak terlalu setuju mengalir, kata mengalir. Mengalir dalam pikiran, dalam pemikiran yang positif bagus. Tapi kadang-kadang orang tanpa mempersiapkan diri mengalir saja. Setan juga bisa mengalir. Harus mempersiapkan diri. Seorang pemimpin pujian harus mempersiapkan diri, melatih diri. Melatih diri. Mendengar lagu harus mendengar. Suasana tadi itu hidup sekali toh, awal. Jadi di sini orang berpikir begini, aduh, saya nanti nyanyi bagaimana? Bukan masalah nyanyi bagaimana, hatimu siap atau tidak. Nanti Tuhan yang akan pakai hidupmu. Amin. Amin. Orang kalau mau melayani, mau memimpin harus latihan. Waktu sambil goreng-goreng tahu, menyembah Tuhan di situ.
kau sedang mempersiapkan diri, melatih diri. Ini jangan nyanyi waktu di kamar mandi nyanyi. Allah mengerti sambil kamar mandi. Jangan. Di mana saja bisa nyanyi. Orang hobinya nyanyi di kamar mandi. Suka nyanyi di kamar mandi, datang komsel atau FA disuruh pimpin pujian. Aduh jangan saya. Tapi sukanya nyanyi di kamar mandi. Untuk siapa? Oke, kita lihat ayat-ayatnya. Allah itu roh. Sudah ya tadi ya, penyembah-penyembah ya. Benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Penyembah berarti pribadi, person, orang yang nyembah Tuhan. Bukan penyembahannya atau nyanyiannya, bukan. Penyembahnya, pribadinya. Dan penyembah di sini semua umat. Bukan hanya menunjukkan kepada pemimpin pujian atau worshiper, bukan. Penyembah itu semua orang yang Bapa kehendaki, orang yang jadi penyembah itu hidup dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu. Atau perempuan, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Banyak kadang orang nyembah tadi ada yang bahasa roh. Enggak apa-apa nyembah pakai bahasa roh. Kalau bisa bahasa roh, nyembah bahasa. Saya kadang kalau nyembah dengan bahasa akal atau bahasa Indonesia, sudah tidak ada kata-kata lagi, saya nyembah pakai bahasa roh. Tidak apa-apa. Kadang-kadang kan kosakata habis toh, menyembah pakai bahasa Indonesia. Atau ada yang bisa nyembah dari malam sampai pakai bahasa Indonesia. Saya setengah jam, 1 jam sudah, kata-kata saya sudah habis. Saya bahasa roh. Saya bahasa roh. Di doa puasa juga, kalau saya nyembah dengan bahasa akal atau bahasa Indonesia, kata-kata sudah habis. Kan kata-kata itu saja mengulang-mengulang kan bosan juga, jenuh juga kan? Atau ada yang tidak bosan? Haleluya, haleluya, haleluya dari malam sampai pagi. Ya kadang bisa jenuh. Ya, makanya bahasa roh, nyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dia bilang Mesias akan datang, dia akan beritahu kami segala sesuatu. Yesus bilang, akulah dia. Amin. Kalau hari itu diantara kita yang ada ketemu Yesus langsung, hatinya seperti apa? Langsung. Iya. Pengen pulang saja. Iya. Ini luar biasa ya. Yesus datang ketemu seorang perempuan yang dianggap sampah, yang tidak layak, tidak punya apa-apa, atau yang dianggap mungkin dipandang sebelah mata. Tapi Yesus hari itu fokus ketemu dia. Jam 12 siang. Itu yang dibilang anugerah, kasih karunia. Amin. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat dia di sana. Lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Artinya dosa yang aku lakukan, masa lalu saya. Mungkinkah dia Kristus itu? Dia tidak yakin. Yesus bilang dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Tapi dia tidak yakin. Dia bilang mungkinkah dia Kristus itu? Dia pakai kata itu. Maka mereka pun pergi ya, 30 maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Guru, makanlah. Akan tapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Luar biasa. Amin. Makananku ialah melakukan pekerjaan Dia yang telah mengutus aku.
dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin. Ya, siapa yang perlu dituai? Perempuan yang tadi datangkan perlu dituai untuk kerajaan Allah. Amin. Lihat, kita lihat selanjutnya. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Yesus tinggal di Samaria 2 hari lamanya. Apa yang Yesus kerjakan kita lihat. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Samaria itu bertobat karena ada seorang perempuan Samaria yang berdosa, yang mengalami pertama pengalaman perjumpaan pribadi dengan Yesus. Semua orang Samaria mengaku dialah juru selamat. Berarti mereka mengakui dia Tuhan dan juru selamat. Menerima dia. Praise and worship. Michael kasih saya pointer itu dekat di sebelah. Apa itu praise and worship? Ya, pujian dan iya. Pujian seperti apa? Penyembahan seperti apa? Kak Sondang, Kak Kati, Bu Yuli. Apa itu pujian? Apa itu penyembahan? Sering kita dengar kata ini toh. Seorang pemimpin pujian, seorang singer, dia harus tahu tentang praise and worship. Dia harus tahu pengetahuan agar waktu dia memimpin dia tidak salah. Bagaimana? Pujian itu apa? Penyembahan itu apa? Pujian adalah ekspresi syukur, kekaguman, dan penghargaan. Pujian itu lagu-lagu yang kita nyanyikan, Iya. yang sudah kita tahu. Tapi penyembahan itu kita berkata-kata dengan ungkapan hati apa yang kita rasakan. Tadi selesai lagu tadi nyembah itu ya, penyembahan. Silakan berpendapat, tidak ada salah di ruangan ini. Silakan berpendapat, jangan takut. Tidak ada yang salah di ruangan ini. Silakan berpendapat. Iya, silakan. Saya puji-pujian itu mengakui segala sesuatu yang kita lakukan, kita angkat kepada Tuhan. Tapi kalau menyembah, kita datang merendahkan diri, mengakui kesalahan kita, dan kita angkat dia di atas segala perkara. Dari saya seperti itu. Terima kasih. Silakan yang lain. Iya, silakan Pak Michael. Dari saya pujian dan penyembahan itu sama. Cuma yang melaksanakannya itu kalau pujian dia sepengetahuan dia bernyanyi, Iya. tapi kalau penyembahan dia masuk dalam diri itu. Oke. Terima kasih. Pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan itu ekspresi hidup kita. Sebelum kita datang untuk memuji, dalam kehidupan kita itu betul-betul siap untuk dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan begitu. Jadi ada kekudusan yang kita harus jaga. Begitu. Tidak sembarangan. Yang lain? Kak Siska, Kak Sondang. Kalau saya praise itu untuk rasa
di Waenda itu biasanya kita bagi. Pemimpin pujian itu 30 menit dia pimpin pujian. Kakak masih ingat ya? 30 menit. Saya pun juga khotbah 25 sampai 30 menit. Lebih sedikit 35 bisa. Saya juga bilang sama mereka 35 bisa. Dan itu kita nikmati hadirat Tuhan itu kuat sekali. Kenapa? Setelah diajar mereka tahu alur penyembahan pola yang diterapkan oleh Betani. Kadang-kadang orang bilang begini, hadirat Tuhan akan turun itu dengan lagu yang diperbanyak. Hadirat Tuhan akan turun. Akhirnya orang bilang begini, belum ada hadirat Tuhan jadi tambah lagu, songgeri, tambah lagu sampai tari tumbuh tanah. Bukan masalah itu. Numblan songgeri tuh. Serius numblan songgeri. Tari tumbuh tanah. Bukan masalah itu, tapi kalau seorang worshiper dia mengerti pola yang benar, hadirat Tuhan itu tidak susah. Makanya Pak Alex mengajarkan alur penyembahan atau pola penyembahan di gereja Betani itu pola tabernakel. Saya akan jelaskan sebentar. Pola tabernakel itu ada 3 bagian. Bagian pertama itu apa? Halaman. Terus yang kedua apa? Ruang kudus. Yang ketiga ruang maha kudus. Dia lagi lari-lari tapi apa yang kita bicara ini terekam dalam rohnya. Amin. Ya, saya lihat pengalaman anak-anak saya, Petra, Blessing, Lista, lagi lari-lari tapi kakak-kakaknya memimpin pujian itu. Nanti pulang di rumah mereka praktekkan semua nyanyian yang dinyanyikan Tasya, Kakak Hati, nanti dong pimpin di gereja, di rumah nanti sambil pegang pakai Yanggalu tahu, kaduk-kaduk papeda itu. Pakai jadi mic baru dia nyanyi. Mari kita siapkan hati. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yang satu mulai pimpin, yang satu duduk dengar. Mereka praktek waktu mereka kecil-kecil. Berarti mereka lagi lari-lari. Tapi semua nyanyian terekam dalam rohnya. Amin. Jadi bawa anak kecil ke gereja enggak apa-apa. Kadang-kadang kan mama bilang begini, terlalu repot. Bawa, waktu dia main tapi waktu pujian dinyanyikan, terekam dalam jiwanya, dalam rohnya. Amin. Saya lihat anak-anak saya waktu dari kecil kita bawa ke gereja, terekam. Waktu mereka sakit, mereka nyanyi pujian sembuh. Tidak apa-apa, waktu mereka lari-lari, tidak apa-apa, biarkan aja. Tuhan sedang sama-sama dia. Amin. Iya. Jadi pola penyembahan Betani itu pola tabernakel. Pola tabernakel. Kalau orang mengerti, seorang worshiper, seorang singer, dia kalau mengerti pola ini, tidak susah hadirat Tuhan akan datang. Seperti tadi Bu Lili waktu mengangkat pujian, lalu waktu nyanyi kata-katanya saja, kita rasa hadirat Tuhan, toh? Waktu nyembah kita rasa hadirat Tuhan. Amin. Kenapa? Kadang-kadang kan saya beberapa kali diundang di beberapa ibadah, datang minta maaf. Dia nyanyi lagu seperti rusa rindu sungaimu sampai selesai. Yesus selesai, toh? Terus dia kata-kata pembukaan, terus dia mulai tanpa doa. Terus lagu satu lagi. Ini lagu dinyanyian di halaman semua yang dia nyanyi full sampai habis. Terus lagu yang ketiga lagi nyanyi. Ini kita sudah nyanyi lagu saja dengan menyembah sudah hampir 1 jam. Baru dia bilang mari kita buka ibadah kita di pertengahan. Banyak gereja yang sampai hari ini tidak mengerti. Gembalanya tidak tahu, akhirnya WL-nya, pemimpin pujiannya dia mau suka-suka dia, gembalanya tidak pernah atur dia. Doa pembukaan kan di depan tuh. Ini sudah nyembah 3 lagu. Yang dia tidak tahu lagu mana yang di halaman, lagu mana yang di ruang kudus, ruang maghrus, mereka tidak tahu. Rata-rata saya datang di GBI, di GPDI, mereka nyanyi seperti itu, sudah di pertengahan baru mari kita buka ibadah kita. Gembala berdiri, Bapak Gembala datang berdoa, ibadah buka. Kalau di Betani, pemimpin pujian adalah imam. Doa pembukaan dia bisa doa. Amin. Iya, makanya pemimpin pujian waktu dia salam
Selamat datang, salam, selamat datang, mari salaman kiri kanan, berikan senyum yang terbaik. Waktu dia ucapkan itu salam pembuka toh, dia ucapkan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Tidak perlu gembala turun naik kayak gembala macam super begitu. Jadi hari itu gembalanya yang hebat begitu. Doa pembukaan gembala, doa persembahan gembala, doa apa lagi? Doa berkat gembala, syafaat gembala, semua gembala. Akhirnya hari itu jadi gembalanya yang hebat. Ini bukan mic. Saya pegang begini lah ya, ini bukan mic. Kalau di gereja Betani, seorang pemimpin pujian adalah imam. Amin. Ya. Hanya waktu dia salam pembuka, salam, selamat pagi. Mari berikan salam kiri kanan, berikan senyum yang terbaik. Setelah itu, mari kita berdoa. Doa pembukaan itu. Tapi di gereja lain sudah nyanyi 3 lagu nih, sudah 1 jam ini ibadahnya. Sudah jalan 1 jam. Kita akan buka ibadah kita dengan hormat Pak Gembala maju. Kalau kita model begitu kan hati di Tuhan. Tapi kita tidak bisa protes. Itu pelanannya orang lain. Ya tidak apa-apa karena tidak tahu pengetahuan. Kita juga tidak bisa protes dan selesai ibadah kumpul-kumpul. Saya arahkan, tidak bisa, saya tamu yang diundang. Nah di situ baru kita tahu, oh gembalanya ini sayang sekali tidak mengajar pemimpin pujiannya. Gembala itu manajer. Pernah dalam pelayanan ini dibilang gembala jangan intervensi praise and worship. Salah. Gereja ini ada karena visi seorang pemimpin. Gembala jangan intervensi praise and worship. Terus yang melayani siapa yang mau mengajar? Dia mau dengar siapa? Gembala itu manajer, mengawasi keuangannya, mengawasi orang khotbah, mengawasi orang praise and worship, mengawasi komsel sedang bergerak, maju bertumbuh atau tidak. Makanya di FA atau komsel kita harus ada absen. Kita tahu lihat jemaat komit ini di FA ini hadir ke tidak setiap FA. Gembala akan tahu dari absen. Pernah kita ada absen toh FA? Sampai hari ini masih ada? Perlu absen. Betani itu selalu ada absen FA-nya. Gembala akan kontrol yang hadir siapa. Dan pemimpin pujian di gereja kita hadirkan di FA, kita lahirkan dari FA. Gembala FA-nya akan merekomendasi ini bisa pimpin pujian. Oh iya, nanti minggu keempat ya, dia dilatih dulu. Gembala FA akan merekomendasikan. Dulu di Waina itu mereka merekomendasi ini FR Tasya bisa pimpin pujian, Mas Kuncar bisa pimpin pujian. Oh minggu keempat ya, taruh mereka minggu keempat. Atau ada ibadah gabungan, ibadah sore, kasih dia. Sudah bagus bisa pimpin. Yang menilai siapa? Gembalanya. Koordinator praise and worship juga harus tahu pengetahuan ini. Agar waktu dia evaluasi, dia harus mengajar. Kalau koordinator praise and worship bodoh, lalu tidak tahu diri, tidak tahu pengetahuan ini, bagaimana dia mau mengajar? Orang salah dia rasa nyaman. Jangan biarkan orang tetap berada dalam kesalahannya. Nanti dia akan rasa nyaman. Amin. Makanya waktu Ibu Heri pimpin, kenapa tidak ada endingnya? Ending yang membuat orang semangat nyembah. Ending penting. Kata itu yang kadang jadi rema untuk orang nyembah. Waktu Bapak evaluasi Ibu Heri, Sondang ada? Ada toh? Bapak ada tegur. Wih, kenapa jangan berubah? Selesai langsung kumpul. Harus diperbaiki. Tapi dengan kasih, jangan marah-marah begitu. Jangan. Nanti orang tersinggung. Harus dengan lembut tapi dengan kasih. Amen. Tegas, lembut, penting. Tegas itu tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu marah-marah. Amin. Itu bagaimana itu? Tegas tidak perlu teriak-teriak. Tegas. Bu Heri. Jangan itu. Harus ada ending. Saya kasih tahu. Oh ya, terima kasih Bapak. Saya minta maaf. Kalau gembala takut-takut mau memberikan masukan, oh nanti orang semua tersinggung. Aduh, itu bagaimana? Orang memang harus diperbaiki. Amin. Amin. Iya. Kalau saya langsung beri masukan, evaluasi ya, kumpul. Kita kasih masukan. Tidak apa-apa ya kalau dikasih masukan ya.
Semua untuk kebaikan kita ya. Iya. Pujian penyembahan itu alat peperangan. Mazmur 22 ayat 4. Ketika umat Israel menyembah, Tuhan Allah hadir bertakhta di atas pujian umatnya. Sebelum Allah hadir bertakhta, Allah perintahkan malaikat Mikael turun dulu, bersihkan dulu tempat itu. Di situ kerajaan kegelapan, kuasa gelap dibersihkan dulu. Semua turun bertakhta. Bertahtanya apa? Praise and worship. Waktu kita praise and worship, terjadi peperangan di alam roh. Semua kubu-kubu, benteng-benteng musuh dihancurkan. Makanya kalau setiap praise and worship lihat nanti kilat, guntur, nanti hujan, Tuhan sedang membersihkan teritorial di situ. Jadi praise and worship itu alat peperangan. Makanya kalau kadang layani orang pelepasan, ayo angkat pujian, nanti dia terlepas. Kenapa? Teritorial kerajaan di situ dihancurkan. Tuhan mau bersihkan tempat itu. Amin. Maka bantu Bapak belum bisa jalan. Oh iya. Apa itu praise and worship? Praise and worship adalah dua istilah yang sering digunakan bersamaan dalam konteks ibadah namun memiliki makna yang berbeda. Praise atau pujian. Pujian adalah ekspresi syukur, kekaguman syukur dan kekaguman dan penghargaan kepada Tuhan atas segala kebaikan. Ini praise ya. Nah, kebaikan Tuhan atas segala kebaikan, kemuliaan dan perbuatannya ini bisa diungkapkan melalui nyanyian yang riang atau sukacita, sorakan, tepukan tangan, menari atau kata-kata yang menyatakan kebesaran Tuhan. Pujian seringkali merupakan respons sukacita atas apa yang telah Tuhan lakukan. Pujian itu, semua nyanyian yang kita nyanyikan dengan kalimat itu pujian. Walaupun ada yang nada pelan atau penyembahan, yang sering orang bilang begini, ini pujian, ini penyembahan. Nah, semua yang bertuliskan tulisan itu pujian semua. Penyembahan kapan? Penyembahan terjadi waktu kita lebih dalam menghayati lalu nyembah. Tadi selesai pujian, tadi lalu nyembah. Orang mulai ungkapkan kata-kata itu penyembahan. Lebih dalam, lebih kita lebih mendalam, lebih ketemu Tuhan dalam hadiratnya. Itu penyembahan. Penyembahan kapan lahir? Ketika kita ungkapkan nyanyian-nyanyian yang dirangkai oleh Roh Kudus, kata-kata untuk nyembah Tuhan. Yang orang sering bilang begini, mari kita sembah Tuhan, kita bermazmur, nyembah, nyanyikan. Nyanyiannya kapan? Nyanyian yang dirangkai oleh kata-kata kita sendiri lalu dimanifestasi oleh Roh Kudus lalu kita nyembah Tuhan. Itu penyembahan. Semua yang sudah diciptakan oleh manusia, entah bernada pelan dan semangat, sukacita, itu semua pujian. Bisa mengerti? Ya. Seringkali merupakan respons sukacita atas apa yang telah Tuhan lakukan. Worship atau penyembahan adalah tindakan pengabdian dan penghormatan yang lebih mendalam. Kita bermeditasi, waktu kita nyembahkan lebih dalam, ketemu Tuhan. Nah, tindakan yang lebih dalam. Penyembahan adalah tindakan pengabdian dan penghormatan yang lebih dalam, di mana menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Ini adalah sikap hati yang mengakui kedaulatan Tuhan, kekudusan dan nilai Tuhan yang tak terbatas. Kau hebat, engkau dahsyat. Tadi kalimat apa pertama lagu tadi? Bersyukur buat kasih-Mu. Refnya bagaimana? Betapa ku kagum ku melihat ya. Ku kagum, hormat lagu waktu nyembah. Waktu nyembah itu kan kita bermeditasi lebih dalam, kita masuk untuk ketemu Tuhan. Itu penyembahan. Sebagai pusat dari segala sesuatu ini adalah sikap hati yang mengakui kedaulatan Tuhan, kekudusan dan nilai Tuhan yang tak terbatas. Penyembahan seringkali melibatkan nyanyian yang lebih kontemplatif, ini lebih bermeditasi, lebih dalam, ketemu Tuhan. Perenungannya dalam, kontemplatif. Dia perenungannya dalam sekali.
bermeditasinya dalam sekali. Waktu nyembah kan, kalau nyanyian riang kan, kita kadang sambil buka mata baru lihat toh. Tapi waktu nyembah, waktu kau tutup mata kan pandang. Kadang-kadang dalam bayangan itu Yesus ada di salib. Kita perenungannya lebih dalam toh. Nah itu yang dibilang penyembah, worship. Orang kalau menyembah buka mata, tidak fokus. Tapi waktu engkau nyembah, aku kagum engkau hebat. Artinya kebesarannya, pusatnya hanya Dia, Tuhan yang hebat. Amin. Engkau dahsyat. Haleluya. Waktu kita tutup mata, kita lagi fokus sama Tuhan. Amin. Itu yang dibilang penyembahan. Bisa ngerti ya? Bisa ngerti? Iya. Penyembahan seringkali melibatkan nyanyian yang lebih kontemplatif, doa yang tulus, atau bahkan keheningan yang penuh hormat. Kadang-kadang waktu menyembah kan, kadang ada waktu di mana pemimpin pujian bilang begini, musik kasih turun, lalu buat keheningan. Kita mulai dengar di situ, orang mulai dijamah Tuhan, orang mulai nangis. Itu yang dibilang keheningan yang lebih dalam. Waktu dalam penyembahan. Bisa ngerti ya? Bisa nangkap ya? Jadi pujian itu semua nyanyian yang sudah diciptakan pakai kata-kata. Entah dia bernada lambat atau nada cepat, itu semua pujian. Kadang-kadang kan orang bilang begini, yang lambat-lambat itu, mari kita angkat satu penyembahan. Tidak apa-apa lah. Tapi hari ini kita bisa mengerti ya, penyembahan itu kata-kata yang kita naikkan, kata-kata yang dirangkai oleh Roh Kudus dalam hati kita, diungkapkan di bibir, mulut, lidah kita kepada Tuhan, dan pusatnya hanya Tuhan. Keheningan yang penuh hormat di hadapan Tuhan ini adalah respons terhadap siapa Tuhan itu. Iya tak? Itu penyembah. Siapa Tuhan itu? Kita harus ketemu. Kata proskuneo itu, istilah itu penyembahan itu seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya, makanan di tangan tuannya. Kita menyembah Tuhan itu sampai ketemu hidung dengan Tuhan. Itu arti kata proskuneo. Penyembahan. Orang Yahudi nyembah itu tidak biasa-biasa. Kadang-kadang mereka menjulur di lantai sampai tangan kakinya ini dia tidur di lantai, lalu dia menyembah Tuhan. Kenapa? Dari kata proskuneo itu. Seperti seekor anjing yang menjilat makanan di tangan tuannya. Dia harus datang menyembah Tuhan sampai hidung dengan hidung itu harus ketemu. Dia harus ketemu Tuhan, mencium Tuhan. Penyembahan paling dalam. Tapi kalau yang penuh hormat di hadapan Tuhan ini, respons terhadap siapa Tuhan itu, kita paling dalam, ketemu Tuhan sampai kita bisa ketemu muka dengan Tuhan. Lalu di situ baru kita akan dengar apa yang Tuhan akan bicara. Amin. Itu yang dibilang penyembahan. Amin. Ini seorang pemimpin rohani, seorang gembala harus tahu materi ini, agar dia mengajar. Jadi pemimpin pujian tidak asal memimpin pujian. Seperti beberapa gereja yang saya datang, lalu aduh sayang sekali. Dulu dosen saya Pak Arianto Pak Basing, doktor, dia bilang begini, Pak tolong ajar dulu. Saya bilang, aduh Pak, saya ini bisa ajar 1, 2 kali, 3 kali bisa. Tapi untuk terus menerus agak susah. Dia bilang, saya bingung menggembalakan gereja ini. Kecil, tapi saya bingung bagaimana mau mengajar mereka. Karena dia doktor, dosen saya. Doktor Islamologi, doktor Ibrani Yunani. Nah setelah saya diskusi dengan dia, saya bilang, Bapak sebenarnya bukan panggilan untuk bukan penggembalaan. Bapak ini penginjil. Bapak kenapa bukan jemaat? Setelah itu baru dia sadar, masa mahasiswa saya yang saya bilang, ya, orang harus ada panggilan baru buka penggembalaan. Sekarang Bapak bingung. Semua orang harus menemukan panggilan. Kalau menemukan panggilannya dia maksimal di situ. Amin. Tuhan akan menuntun dia dan Tuhan akan bicara ke dia. Kasihan dia meninggal. Gerejanya istrinya yang tidak sekolah teologi, ya istrinya sekarang kanan. Tidak apa-apa lah. Jemaat ada jadi jalan aja. Jalan dengan gayanya, pengetahuannya.
Di GBI kan yang mau besar silakan besar, yang kecil silakan kecil, maka kasih tinggal. Kalau kita kan lihat, mari pengembangan sama-sama. Kita memuridkan, kita mengajar, pemimpinnya kita siap. Kita tidak boleh besar sendiri. Amin. Iya. Perbedaan utama, meskipun benar ya kakak? Iya. Benar ya? Saya kira mundur ke belakang ya. Perbedaan utama, meskipun seringkali tumpang tindih dan digunakan secara bergantian, perbedaan utamanya adalah bahwa pujian berfokus pada apa yang telah Tuhan lakukan, perbuatan-perbuatannya, sedangkan penyembahan berfokus pada siapa Tuhan itu, karakternya. Kau Tuhan maha besar, perbuatannya toh, dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh, mengalahkan musuh. Ya, kau Tuhan maha besar, perbuatannya toh maha besar, maha hebat, maha dahsyat. Perlu dinyanyikan, perbuatannya yang dinyanyikan. Itu pujian. Amin. Amin. Ya. Pujian berfokus pada apa yang telah Tuhan lakukan, perbuatan-perbuatannya tadi. Sedangkan penyembahan berfokus pada siapa Tuhan itu, karakternya. Kita menyembah Tuhan, engkau hebat, engkau baik, karakternya atau kebaikannya, itu karakter toh. Engkau Allah yang mengasihi, itu karakternya. Engkau Tuhan yang memelihara, menyertai, itu karakternya. Kita perlu mengagumi Dia lewat penyembahan kita. Amin. Semua orang harus mengerti pengetahuan tentang praise and worship. Pujian cenderung lebih berekspresif dan penuh sukacita, sementara penyembahan lebih ke arah pengabdian dan pengagungan yang mendalam. Keduanya bagian integral dari ibadah Kristen. Jadi pujian itu penuh sukacita. Setuju? Iya. Seperti tadi lagu-lagu tadi, refnya bagaimana? Betapa ku melihat perbuatan tanganmu, mulianya kuasamu, nyata dalam hidupku, ajaib dan mulia. Itu kan perbuatannya kan? Padahal itu lagu nadanya agak sedikit penyembahan, tapi waktu orang nyanyi resapi kata-katanya, orang kan pasti bisa lompat-lompat. Betapa hebatnya Tuhan, ajaib dan hebat dan kuasamu, orang bisa akan menari, melompat. Waktu dia mengungkapkan kata-kata lalu dia resapi. Betapa kagum ku melihat, sambil mengangkat tangan, perbuatan tanganmu. Orang bisa menari, orang bisa mengekspresikan. Amin. Itu yang dibilang pujian. Karena apa? Kehebatan Tuhan dan perbuatannya. Amin. Nah, penyembahan lebih ke arah pengabdian dan pengagungan yang mendalam. Kita mengabdikan diri bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat. Karakternya, kasihnya, kebajikannya kita nyanyikan. Waktu nyanyikan tapi dengan ekspresi kita seperti mengabdikan diri sebagai seorang hamba kepada tuannya. Datang merendahkan diri. Dan seperti tadi kata proskuneo itu. Kita seperti anjing yang datang mau menjilat sesuatu di tangan Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan sendiri. Kita datang mengabdikan diri sambil merendah, lalu menyembah, lalu mau mencium Tuhan. Itu yang dibilang penuh pengabdian diri dalam penyembahan. Amin. Yang mendalam, keduanya bagian integral. Kurang ya dalam ibadah Kristen. Dalam ibadah Kristen istilah praise and worship sering merujuk pada bagian awal pelayanan. Setuju? Sebelum firman toh? Iya toh? Bagian awal pelayanan. Doa dulu, lalu masuk praise and worship toh? Iya. Pada bagian awal pelayanan di mana jemaat bernyanyi lagu-lagu pujian dan penyembahan untuk mempersiapkan hati mereka sebelum mendengarkan khotbah atau firman Tuhan.
Namun konsep ini sebenarnya mencakup seluruh aspek kehidupan orang percaya yang berfokus pada memuliakan Tuhan. Iya toh? Dengan praise and worship itu kan kita datang memuliakan Tuhan toh. Bahwa hidup kita, gerakan kita, nyanyian kita, tarian kita, gerakan seluruh tubuh kita, aspeknya hanya kepada fokus pada Tuhan hari ini. Kadang kan seka-seka orang sudah mulai goyang, menarik keliling-keliling. Fokusnya untuk siapa? Untuk Tuhan. Papua ini negeriku, ini negeriku. Orang mulai menyanyi, orang mulai menggerakkan tubuhnya dengan riang, dengan semangat. Orang mulai menari. Papua ini negeriku, di sini. Mulai orang bersorak-sorak. Kita fokusnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Pusat pengagungan, pusat penyembahan itu hanya Tuhan. Amin. Ini pola yang kita anut, Betania anut. Kita di situ ada nyanyian yang kita biasa pisahkan, nyanyian di halaman, terus nyanyian di ruang kudus, terus nyanyian di ruang maha kudus. Nah, pengetahuan praise and worship ini penting agar orang tidak salah nyanyi. Seperti tadi, saya datang menghadiri beberapa gereja yang mengundang saya khotbah. Lalu tadi nyanyian yang pertama seperti Rusa Rindu Sungai Allah Roh Kudus, atau seperti Rusa terus sejauh timur dari barat. Ini kan tentang dosa dan pengampunan, halaman semua. Terus satu lagi tentang tidak ada pengantar praise yang kita biasa bilang nyanyian di ruang maha kudus jadi pengantar praise untuk masuk praise. Mereka tidak mengerti hal ini. Jadi akhirnya mereka nyanyi, putar-putar di halaman 3 lagu itu, putar-putar di halaman 1 selesai, nyembah setengah jam sampai 45 menit masuk 1 lagu. Nyembah lagi setengah jam sampai 45 menit masuk 1 lagu. Tidak ada pengantar praise. Orang jenuh kan tidak? Jenuh. Ibadah model begitu. Kalau gembalanya tidak mengerti pengetahuan tentang praise and worship, tidak pernah mengajar jemaatnya, jenuh. Nyanyian hanya di halaman, dia tidak naik, tidak menanjak. Kalau kita kan menanjak, suasananya nanti lihat hidup. Kevin mana? Sudah pulang ya? Wih, berapa saya mengajar ini saya butuh dia sebenarnya. Tidak apa-apa. Nanti baru kita praktekkan ya. Suasananya harus menanjak. Kita tidak bisa nyanyian di halaman, terus yang kedua nyanyian di halaman, yang ketiga nyanyian di halaman, lalu sudah 1 jam, bahkan 1 jam lebih. Lalu dengan hormat Bapak Gembala buka ibadah, sudah 1 jam lebih. Sudah pertengahan ibadah membuka. Kalau orang yang sama-sama tidak mengerti, dia ada di situ nyaman-nyaman saja. Tapi orang yang dia tahu tentang pengetahuan tentang praise and worship bahwa jenuh saya ibadah di sini, dia akan cari ibadah yang bisa membuat dia bergairah, menanjak. Amin. Jadi nyanyian di halaman ini itu bertemakan pengharapan, kasih, pengampunan. Sejauh timur. Ini kenapa? Karena ada mesbah korban bakaran, ada kolam baptisan. Ini bicara tentang pengampunan, penyelesaian dosa di sini. Nyanyian tentang diri kita yang datang ketemu Tuhan, lalu kita butuh pengampunan, kita butuh kelegaan. Itu temanya pengharapan, kasih, tentang pengampunan. Dan sebentar kita lihat nyanyian-nyanyian. Terus yang kedua, nyanyian di ruang kudus. Itu sudah harus kita bawa ke nyanyian semua untuk Tuhan. Sudah ruang kudus, di situ ada firman, ada Roh Kudus. Di ruang kudus ini ada 66 kitab, meja roti sajian ini bicara tentang firman. Mesbah korban ini apa?
Di sini ada kaki diam toh? Iya. Ini tidak terlalu terang ya? Ini ada kaki diam ya? Betul. Di situ muncul. Iya, ada kaki diam, betul. Kandil emas kaki dia. Ini mesbah dupa ini. Meja roti sajian. Ya, meja roti sajian. Ini kaki dia. Ini bicara tentang Roh Kudus. Tapi saya mungkin terlupa tadi. Iya. Nah di sini karunia Roh, di sini firman pujian yang dinyanyikan itu pujian yang sudah dinyanyikan untuk ditujukan kepada Tuhan. Nah di sini ruang Maha Kudus ini tidak ada nyanyian untuk manusia, untuk kita tidak ada, hanya Tuhan sendiri. Karena apa? Di sini tabut perjanjian itu, dalam tabut perjanjian ini ada 2 loh batu dengan tongkat Harun ini, itu bicara tentang tanda kehadiran Allah. Ini nyanyian di sini yang pengagungan ini, yang fokus Tuhan, yang biasa bilang kita langsung bilang pengantar praise. Biasanya dari halaman, lalu ruang kudus, ruang Maha Kudus ini, ku kagum hormat. Ini hanya biasanya refnya saja dinyanyikan, atau sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Ini kenapa dia hanya refnya? Ini sekalian pengagungan langsung pengantar praise, mau masuk praise ini. Kadang ada well yang seperti ini. Saya berapa kali, saya tadi lupa sekali di awal, saya tidak ingatkan ini. Kadang ada well yang begini. Dia sudah doa, lalu lagu pertama selesai nyembah. Tidak. Dia ajak jemaat salam pembuka lalu doa. Ini doa selesai, amin. Begitu amin kan biasanya langsung dikasih kode musik harus angkat pujian toh. Contohnya, nih Kevin sudah jalan jadi. Selesai saya salam pembuka, mari kita berdoa. Saya berdoa ya. Bapa, di dalam nama Yesus kami akan memulai ibadah kami pagi ini. Persiapkan hati kami untuk menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memulai ibadah kami. Haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Waktu amin harus musik sudah siap, langsung angkat pujian. Tapi ada worship pemimpin pujian yang lupa. Begitu amin, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih doa-doa pendek. Tidak perlu doa. Itu sudah makan waktu. Sedangkan tugasmu hanya 30 menit pimpin pujian. Saya dengar beberapa pemimpin pujian di sini sudah doa amin. Harusnya sudah kode musik, mau GK, mau CK, sudah kasih kode. Begitu amin langsung angkat pujian. Apa lagunya? Ku masuk ruang Maha Kudus, atau lagu apa saja. Silakan angkat lagu yang kau sudah siapkan. Ini sudah amin, dia masih doa-doa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya dalam ibadah di bawah ini saya dalam nama Yesus. Saya bilang dalam nama Yesus. Saya hanya dalam nama Yesus saja. Ya saya tidak bisa tegur dia karena dia lagi memimpin ibadah. Well, itu harus ingat itu. Begitu doa selesai, begitu amin, angkat pujian. Jangan di situ ada doa-doa pendek. Karena kau bukan pendoa, tugasmu memimpin pujian. Harus pisahkan seorang pendoa yang berdoa syafaat dengan seorang pemimpin pujian, harus pisahkan. Bisa nangkap ya? Bisa mengerti ya? Jadi waktu doa selesai, doa pembukaan, begitu amin, langsung pujian. Seperti rusa rindu sungaimu. Itu nyanyian pengharapan. Saya berharap mau ketemu Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai. Itu nyanyian di halaman bisa. Itu bukan nyanyian hanya untuk firman. Enggak. Nyanyian pengharapan. Seperti kerinduan rusa yang merindukan rusa. Kalau dia haus, datang di belakang rumahnya orang. Dia tidak butuh hari itu dia mau matikan, dia mau dipanahkan, tidak mau tahu. Dia akan datang mau minum air. Karena apa? Memuaskan dahaganya. Makanya nyanyian seperti rusa itu persis. Apapun kondisi kita, masalah kita, apapun kering kerontang, hati kita gundah gulana, seperti rusa yang merindukan sungai. Kita juga harus datang ketemu Tuhan. Amin. Itu lagu pengharapan. Nyanyian di halaman kan bertemakan pengharapan, pengampunan, kasih. Iya toh?
tentang iman. Sebentar nanti materinya nanti saya akan buka. Sejauh timur dari barat orang datang. Dia pernah mengalami kesalahan, lalu Tuhan mengampuni. Waktu nyanyikan lagu itu orang mulai nangis. Kenapa? Dia membereskan hidupnya dengan tuh. Nyanyian itu tidak bisa nyanyi untuk pengantar praise di urutan ketiga. Baru masuk praise, lagu-lagu yang semangat. Tidak bisa. Nyanyian itu sejauh timur dari barat. Kadang-kadang kan orang menempatkan lagu semua halaman semua. Nyanyian tema itu semua di halaman. Lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga. Lalu bilang gembala, mari Bapak Gembala dengan hormat Bapak Frankie Ibo berdoa buka ibadah kita. Sudah 1 jam ini. Ibadah sudah pertengahan. Buka ibadah. Kami buka ibadah kami. Teriak-teriak. Sudah salah berteriak-teriak. Saya kadang-kadang duduk itu, aduh Tuhan, ampuni hati saya, Tuhan, saya salah. Tuhan, saya menilai mereka, saya salah. Tuhan, ampuni saya. Sebelum saya khotbah itu, saya bilang, Tuhan, jangan saya menilai. Itu peperangan. Kadang-kadang membuat tidak nyaman, tidak sejahtera. Oh, Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya, biar sebentar saya khotbah nyaman, Tuhan, begitu. Pak berdiri berdoa seperti bentak-bentak tadi itu bagaimana? Ya, jadi itu ya, nyanyian di halaman sudah bisa ngerti, bisa nangkap ya. Nyanyian di ruang kudus. Ruang kudus ini nyanyian tentang iman kita, kasih kita, tentang pengagungan kepada Tuhan antara kita dengan Tuhan. Jadi adil begini, adilnya begini. Di sini kita dengan Tuhan, di sini Tuhan. Bisa nangkap ya? Adil ya? Jadi kita tentang pengampunan beban yang kita bawa, kita selesaikan dengan Tuhan. Terus antara kita dengan Tuhan, kita jatuh cinta dengan Tuhan di ruang kudus. Terus di ruang maha kudus tuh Tuhan. Tidak ada nyanyian manusia, tidak ada bagian kita di situ, hanya Tuhan sendiri. Yaitu pengagungan. Yang sekalian jadi pengantar praise. Karena apa? Mempersiapkan jemaat mau masuk praise. Setuju? Kalau kita pakai pola ini, hadirat Tuhan kuat sekali. Pemimpin pujiannya sudah tahu tentang pengetahuan dan melatih diri dan bagus. Hadirat Tuhan kuat sekali. Karena apa? Pola yang diinginkan Tuhan, pola tabernakel. Amin. Oke, kita lihat materi ini. Ya, terima kasih Kak. Nyanyian halaman ya, nyanyian di halaman. Nyanyian yang bertemakan permohonan. Tadi seperti rusa rindu sungaimu, itu permohonan toh? Kerinduan kita memohon kepada Tuhan, kerinduan saya seperti rusa yang merindukan sungai. Ucapan syukur. Terima kasih Yesus, itu nyanyian di halaman. Syukur Tuhan. Refnya bagaimana? Oleh karena Sion ku tak dapat. Nah, bertemakan ini permohonan, ucapan syukur, pengakuan dosa dan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Buktinya apa? Dia mengampuni kita di salib. Iya toh? Itu tentang kasih dan pengampunan toh? Sehingga ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Itu nyanyian di halaman. Nah waktu nyanyi lagu itu kan kadang-kadang orang datang dan dia ingat masa lalunya, nangis pasti toh. Orang datang dengan beban. Terlepas, tidak bisa orang datang dengan beban baru langsung ajak mereka, mari kita naikkan pujian sebab kau besar loh. Orang datang dengan dosa, dengan pergumulan dari rumah, langsung pengagungan sebab orang penuh beban. Bawa mereka dari halaman dulu. Jangan langsung di ruang kudus. Ku kagum, ibadah memulai, mari kita siapati. Ku kagum hormat, langsung pengagungan kepada Tuhan. Dia datang dari rumah penuh beban, penuh masalah, penuh pergumulan 1 minggu. Datang dia mau ketemu Tuhan dengan beban berusul ngajak mereka untuk menyanyi itu sebab kau
Dia tidak bisa mengagumi Tuhan. Dia tidak bisa menyanyi tentang kebesaran Tuhan. Kenapa? Datang dengan beban. Bawa mereka di halaman dulu. Dia selesaikan dulu. Ada mesbah korban bakaran, ada kolam baptisan. Di situ dia selesaikan dirinya, hatinya dulu dengan Tuhan. Di situ dia selesaikan dengan Tuhan. Lalu dia bisa mengagumi Tuhan di ruang kudus. Lalu lebih lagi nanti nyanyian hanya kepada Tuhan di ruang Maha Kudus. Tidak ada kitanya di sini. Amin. Ya. Pengakuan dosa dan kasih. Nyanyian ruang kudus. Nyanyian ini akan berfokus. Ini halaman tadi sudah. Bisa menangkap ya, bisa mengerti. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, kata Sonda. Kata Sonda bisa nangkap ya. Sudah memimpin pujian jadi. Sudah. Perlu catat, kalau mau catat. Tapi materinya ada di itu ya, bisa disimpan di flash disk masing-masing, di print boleh. Nanti kalau dalam perjalanan ada yang mau dipertanyakan, tanya ya. Ibu Deti bisa pimpin pujian. Kadang-kadang. Tapi materi begini pernah dapat? Belum. Baru kali ini. Puji Tuhan. Lama ibadah di GPDI ya? Iya. Lamanya. Ya. Iya. Saya berapa kali diundang di Ujian GPDI? penyembahan dulu, baru buka. Iya. Itu sudah Ibu Deti sudah alami ya. Ya, kadang-kadang saya lihat kalau gembala tidak mengerti pengetahuan tentang ini, suka-sukanya dia, sudah kau atur sudah, saya hanya khotbah saya. Saya dulu waktu di GBI begitu. Gembala, yuk, yang atur sudah. Saya pergi belajar, Roni Daud Simeon datang mengajar. Tapi yang namanya di GBI kan kita mau rubah gak susah, tapi waktu itu Pak Pendeta Kirenius boleh, Presiden Mursi saya ngajar semua. Makanya waktu Sumiran lihat, saya dengan ibu tinggal di Yahem, Sumiran bilang bantu full time di sini dengan istri. Saya datang 3 bulan berdoa sampai saya rintis pelayanan sendiri. Saya tidak bantu Bapak. Karena saya anak rohaninya Sumiran, GBI Pondok Pemulihan. Bantu Bapak sudah di sini, full time di sini. Dan gereja biayai. Wah, tangani Presiden Mursi, saya aduh. Tentu rubah ini saya lihat ini, mereka sudah orang lama, saya orang baru, pendatang baru, saya datang sama rubah. Nanti konflik. Saya bilang lebih baik saya di luar. Kalau saya jadi pemimpin, saya bisa mengajar orang lain. Tapi orang sudah bangun pelayanan, saya masuk di pertengahan, bisa konflik. Sebab apa? Mereka sudah nyaman dengan polanya. Saya mau ngajar sesuatu yang baru, bisa konflik itu. Terus aduh Bapak, saya 3 bulan berdoa dan saya akan memulai pelayanan sendiri. Dia bilang bisa sebenarnya, saya akan memulai sendiri. Dia supaya orang tua rohani waktu itu berpikir saya harus bantu dia. Bantu Presiden Mursi dulu. Kalau you mengajar di Pak Pendeta Kiren, terus saya lihat beberapa kali kau pimpin KKR, di pujian penyembah di KKR. Itu pola Betani dan Proskoneo ajar seperti itu. Karena anak-anak rohaninya dia bilang, kakak pimpin ini pola Proskoneo yang Betani terapkan, yang Proskoneo aja. Waktu itu dia bilang, kau dengan istri bantu saya? Saya bilang, tidak. 3 bulan saya berdoa, saya bilang tidak. Sebab yang saya berpikir, saya tidak mau jadi sumber konflik di sini. Semua orang kan pasti akan cerita saya. Saya tidak mau. Saya lebih bagus jadi berkat. Padahal hal yang saya ajar nanti sebuah kebenaran. Tapi karena mereka sudah nyaman dengan pola mereka, nanti jadi konflik. Karena kita apa? Pendatang baru dalam pelayanan ini. Saya bisa ini kan? Mau ganti saya mengajar begitu. Untuk Hah? kalau untuk lagu-lagu macam ini tuh, itu Iya. harus kasih masuk di dalam satu buku begitu Pak. Buku begitu Oh, Pak. cetak buku diktat begitu. Di atasnya harus tulis ini untuk ini. Maksudnya ini untuk kasih muda bapak-bapak yang bimbing pujian. Yang baru itu. Ini saya bapak ini, Pak Yan bicara bapak ini dalam hati ini Bu. Pak Yan bicara. Tapi ini maksudnya untuk bapak, amin. Sudah ada di dalam kita bisa pilih lagu. Oke. Itu nanti kita sama-sama buat dengan Pak Michael, Kakak Sonda, Kakak Ati nanti bantu. Dan Kakak Siska bantu ya. Kita susun lagu. Nanti ada bapak-bapak yang harus ketik-ketik. Diterima usulannya Pak Yan. Pak Yan juga ingin sekali memimpin pujian atau singer, tapi dia tidak tahu lagu-lagu, dia bilang. Cuma sudah, Bapak punya talenta, kalau yang lain kembangkan yang lain. Oke, kita bisa lanjut. Nyanyian Ruang Kudus, nyanyian ini akan berfokus pada kekudusan Tuhan yang luar biasa, kemuliaannya, kehadirannya yang kudus. Tujuannya adalah untuk menghormati dan memuliakan Allah secara intens, terus-menerus. Intens. Dia kudus, dia Tuhan yang mulia, dia Tuhan yang luar biasa.
penuh kekudusan dan untuk menghormati Dia. Nyanyian di ruang kudus terus menerus intens. Kita mengagumi Tuhan, kekudusannya, kesuciannya. Sebentar kita lihat lagu-lagu. Jadi ini ya, nyanyian di ruang Maha Kudus ya. Saya kasih kotak ini ya. Nanti kalau dicatat di situ kasih pisah agak jauh ya. Nyanyian di halaman, nyanyian di ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus, nyanyian yang di ruang Maha Kudus mana? Oh, lanjutan tadi ya? Oke. Nyanyian yang menggambarkan tadi ya, di ruang kudus ya. Nyanyian yang menggambarkan kehadiran ilahi. Lirik-liriknya akan menekankan tema-tema seperti awan kemuliaan-Mu, api kudus Tuhan. Itu tema-tema di nyanyian di ruang kudus. Kehadiran malaikat atau manifestasi kuasa Allah. Di situ tidak ada seperti nyanyian di halaman. Pak Michael kasih saya matikan HP. Saya bisa kasih diam, tadi lupa sekali. Stafnya bupati telepon ini. Hanya penting tapi ibadah lebih penting. Ini tema yang dinyanyikan di ruang kudus, belum Maha Kudus ya, ruang kudus ya. Nyanyian ruang Maha Kudus. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada? Lanjut. Oke. Tidak ada nyanyian manusia. Tadi saya bilang toh, hanya Tuhan toh. Itu pengagungan. Pengagungan hanya Tuhan. Tidak ada kita, bagian kita tidak ada, hanya Tuhan. Tidak ada nyanyian manusia. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, hanya Tuhan yang layak. Terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Terus Kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Itu hanya Tuhan yang layak. Kita tidak ada di sini. Kagum hormat akan Engkau, ya toh? Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Jadi nyanyian di ruang Maha Kudus hanya Tuhan. Pengagungan hanya Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. Bisa? Bisa. Hanya ambil refnya saja. Dia langsung pengantar praise. Allah Maha Besar toh? Itu nyanyian hanya Tuhan toh? Tidak ada manusia di situ toh? Bisa. Jangan seperti ini. Lagu pemimpin pujian sudah mulai berdiri, lalu bilang jemaat mau tutup ibadah, tutup ibadah, mari jemaat bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Lalu dia nyanyi lagu King Kong badannya besar, refnya lagu kata-katanya haleluya Tuhan Maha Kuasa. Itu sudah nyanyi semua orang, semua dalam penyembahan, dan orang mulai nangis, haleluya Tuhan Maha Kuasa. Lalu dia bilang begini, mari kita naikkan pujian ini dari awal. Semua orang bubar, terjadi doa. Dia lupa, kalau lagu itu King Kong. Makanya
pilih awalnya lagu apa? Ini karena terlalu serius. Haleluya. Sudah pertama, kedua, ketiga, sudah orang nyanyi, orang sudah mulai nangis. Haleluya. Sudah keempat, kelima, orang sudah mulai nangis. Kita ulang lagu ini dari awal. Orang buka mata nih. Tingkong. Jadi pemimpin pujian jangan bikin lelucon, ibadah mau tutup. Mau bikin orang semua keluar gereja. Ada yang pimpin pujian endingnya keluarga kerajaan Allah toh, keluarga kera. Dia maksud keluarga kera. Ini bukan keluarga kera, keluarga kera. Dia mau bilang keluarga kerajaan Allah, tapi dia, endingnya dia pakai keluarga kera. Dari bawah bilang monyet. Pemimpin pujian itu harus lihat baik-baik, belajar endingnya. Jangan sampai salah. Kita di sini tidak ada kera, karena dia bilang keluarga kera, dari bawah bilang monyet. Jadi pengetahuan tentang present worship penting. Amin. Iya. Kehadiran ilahi yang teramat sangat. Jadi di ruang Maha Kudus ini kehadiran ilahi, kehadiran Allah ini, karena itu tongkat Harun dengan dua loh batu itu tentang kehadiran Allah di situ. Ruang Maha Kudus itu zaman Tabernakal itu tidak ada orang Israel yang berani masuk ke situ, hanya imam besar yang masuk ke situ 1 tahun sekali. Nah, imam besar yang masuk ketemu di sana untuk apa? Dia mau berdoa, minta ampun atas dosanya orang Israel selama 1 tahun. 1 tahun sekali. Imam besar kakinya dikasih tali terus dikasih itu. Gering-gering bunyi-bunyi itu. Orang biasa kasih di sapi dia hilang di mana, dia kemana-mana ada bunyi. Kan? Anak kecil biasanya kalau dia lagi lari-lari, bayi baru belajar jalan, balita, dikasih kakinya ada gelang yang ada bunyi-bunyi toh. Dia kemana-mana. Nah, imam besar di kakinya dikasih tali dengan bunyi itu. Nanti orang dengar, orang Israel dengar, oh masih hidup, karena masih bergerak. Waktu dia melangkahkan itu bunyi. Tapi kalau sudah tidak bunyi, sudah mati. Imam besar dia masuk tanpa membereskan dirinya, tanpa minta ampun sama Tuhan, dia masuk ketemu Tuhan di sana mati. Siapa yang berani masuk kami? Tidak ada yang berani masuk. Mereka tarik. Tali itu tarik tujuannya itu untuk tarik keluar. Ini jenazahnya ini, mayatnya ditarik keluar lalu dikubur. 1 tahun sekali. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah terbelah dua. Kita diberikan kesempatan untuk waktu kita melakukan kesalahan, kapan saja kita masuk ketemu Tuhan, minta ampun sama Tuhan, darahnya melayakan kita. Amin. Ya, tirai bait Allah terbelah berarti bukan hanya imam besar dalam perjanjian lama yang boleh masuk, kita juga imamat yang rajani. Amin. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 tuh, kamu bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Amin. Karena apa? Kematian Kristus. 1 Petrus 2 ayat 9 itu. Kamu yang dibawa keluar dari kegelapan kepada ek dan kaleo, eklesia. Itu kan ayat itu toh. 1 Petrus 2 ayat 9 itu. Kamu dibawa keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kata eklesia, gereja Tuhan muncul, kata ek dan kaleo muncul di kalimat itu, 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, dibawa untuk apa? Menyembah Tuhan di sini, ketemu Tuhan. Amin. Ya, yang melambangkan takhta Allah. Ya, kehadiran ilahi yang teramat sangat. Keberadaan tabut perjanjian yang melambangkan takhta Allah serta kehadirannya. Sakinah atau kemuliaan, kehadiran kemuliaan. Tuhan akan memenuhi ruang Maha Kudus. Nyanyian pengagungan atau nyanyian kekaguman kepada Tuhan. Nah, di sini nyanyian hanya itu saja, hanya Tuhan, tidak ada nyanyian manusia. Nyanyian kita dan nyanyian siapapun tidak ada, hanya nyanyian kepada Tuhan. Nyanyian kekaguman, hanya orang. Nanti lihat dalam kalau suasana ibadah, kalau ketemu Tuhan itu kita hanya mengagumi Tuhan. Dalam penyembah Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau mulia. Nah, waktu ketemu Tuhan, kata-katamu seperti itu, kau sedang ada di ruang Maha Kudusnya Tuhan.
kau berjumpa muka dengan muka, hidung kau cium Tuhan dengan hidung. Waktu engkau kagumi dia, Tuhan engkau dahsyat, engkau hebat. Nyanyian tentang dirimu dan diriku tidak ada di sana. Hanya Tuhan, hanya pribadinya. Amin. Kita lanjut. Kita lihat nyanyian, contoh nyanyian di halaman. Terima kasih Tuhan. Tadi itu temanya syukur toh atau terima kasih toh? Bisa toh? Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Waktu nyanyi, ada jemaat yang datang kemarin baru alami hampir celaka, kecelakaan maut. Waktu nyanyikan lagu ini, dia bilang, Tuhan jaga saya selalu. Orang pasti nangis. Kenapa? Dia bersyukur karena perlindungan Tuhan. Waktu nyanyikan pujian. Dan nyanyian ini hanya di halaman. Yang berikutnya, ku bawa saat ku masuk ke hadiratmu. Terus, yang lainnya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Itu ada, di situ ada pengampunan tentang penyelesaian dan beban kita, masalah kita. Itu bisa di halaman. Gimana? Ibu Reti? Tugasnya yang tadi disuruh sudah jadi sudah. Oh iya. Nah, mas harus tulis lagu-lagunya. Biasanya mengajar satu paket toh. Nanti baru kita praktek ya. Terada musik jadi hari ini. Atau pas Sorondanya bisa main musik. Bapak. Jangan marah ya saya. Jangan yang main. Lu kakak Sondang bisa main. Ya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Tahu lagu itu? Karena kebaikannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Lagu ini lagu lama. Ibu Ivo tidak pernah dengar tuh, tapi pikir kayak baru tuh. Lagu ini saya tahu di Jogja. Tahun 97-98 saya datang kuliah waktu itu untuk Persekutuan Baptis, Gereja Baptis. Aku hendak bersyukur. Ada nyanyian yang bisa nyanyi di halaman, tapi juga bisa nyanyi di ruang kudus. Seperti tadi juga bisa. Ya Tuhan, Tuhan kami, dimuliakan, ada kata mulia. Bisa. Dia bisa di ruang kudus. Karena ada kemuliaannya, ada kekudusannya di situ, ada kebesaran namanya. Makanya kadang orang tanya, ih, kenapa nyanyian itu dinyanyikan di halaman? Saya bilang bisa. Kita lihat nanti kata-katanya, kata-katanya. Bisa. Bisa nangkap ya? Bisa nangkap ya? Maksud saya, bisa. Iya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, ku mengasihimu. Iya kan? Betul. Kau mengasihiku, iya. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Persembahannya apa? Tubuh kita. Hidupku, jiwa dan ragaku. Sampai situ dulu. Sudah ya? Bisa ya? Bisa. Nah. Syukur Tuhan. Oleh karena Sion, syukur toh. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Bisa toh? Bisa. Oke, lanjut ya. Bisa? Bisa. Ketika ku hadapi kehidupan ini,
jalan mana yang harus kupilih. Ini lagu-lagu bertemakan pengharapan. Tadi syukur, sekarang pengharapan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Artinya kita berharap Tuhan membentuk saya seperti bejana. Ini bertemakan pengharapan ya, kata-katanya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun pegang janjimu. Pengharapan ini bertemakan pengharapan. Itu nyanyian di halaman, bukan harapan, halaman. Tidak semua jawab benar, saya diganggu saja. Nyanyian di halaman, tapi tentang pengharapan. Dan tadi syukur sudah, ini nyanyian tentang tema pengharapan toh, tapi nyanyian di halaman semua. Oke, lanjut. Allah mengerti, Allah peduli banyak perkara. Iya toh? Kita berharap untuk Allah mengerti kita dalam pergumulan toh. Allah mengerti. Waktu nyanyi lagu itu bagaimana? Banyak orang nangis kalau dilawat. Amin. Iya pasti. Allah mengerti, Allah peduli. Hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Kita berharap, kita berharap bahwa Allah mengerti dan Allah tahu tentang pergumulan kita. Amin. Iya. Bisa ya? Dan kata-katanya bisa ya? Kita bisa bilang ya? Tenanglah di hatiku. Mazmur berapa itu? Nyanyian rohani berapa? Ibu Lili hafal. Kidung Jemaat. Kidung Jemaat 144. Tenanglah di hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Jangan pikir ini Kidung Jemaat jadi nyanyian rohani, jadi saya tidak nyanyi. Nyanyian semua untuk Tuhan. Amin. Amin. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Tentang pengharapan toh. Ya. Nyanyian di halaman semua. Hidupnya janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan tetap pada kasih. Lanjut ya. Selesailah tugasnya. Ya, ini tentang pengampunan dan dosa. Ya, tadi tentang pertama tadi tentang kasih. Nyanyian yang tadi yang berikut baru saya kita lihat tentang pengharapan. Terus ini tentang pengampunan. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosa. Semua nyanyian di halaman ya. Hanya bisa pilih ya dari kalimat-kalimatnya. Oke, yang berikutnya apa? Bukan tahu kadang perjamuan kita nyanyi toh. Bukan dengan barang fana kau bagaimana? Satu dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bapak belum hafal, nanti kita belajar. Amin. Bapak tidak hafal. Belajar gitu juga. Ibu darahnya Semangat. Sudah? Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Itu. Selidiki aku, apakah aku ini layak atau tidak? Amin. Kalau didapati kesalahan ada dosa, ampuni saya. Kalimatnya itu.
Amin. Jiwaku terbuka, datang sama Tuhan terbuka aja. Ini Tuhan saya, selidiki aku. Ada lagu yang bilang, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Kenapa? Ya. Jadi Pak Abigail dia terlalu nyanyi lagu ini, akhirnya dia dapat cobaan. Itu yang Ibu Yuli tertawa kan? Iya. Ternyata Ibu Yuli kenapa tertawa? Kalau Ibu Gaya, Ibu Abigail datang bagus juga sebenarnya. Ibu kesaksian. Iya. Bisa ya? Suara buku dengar. Terus memanggil namaku, kata-katanya seperti itu. Diriku ya, supaya Golgota tentang pengampunan. Ke Golgota untuk apa? Dosa kita dibasuh. Suaramu ku. Ini nyanyian kemenangan iman kalau tidak salah. Kidung Jemaat juga ya. Nyanyian kemenangan iman di Kemah Injil juga ada. Kidung Jemaat juga ada. Selidiki aku, lihat hatiku, ya tadi sudah ya. Bisa, sampai sini ada pertanyaan. Lanjut. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Ini kasih, tentang kasih ya. Pengharapan, iman, pengampunan, kasih ya. Temakan kasih, tapi nyanyian semua di halaman. Ya. Kasihmu layakkan seluruh hidupku bagaimana? Kasihmu layakkan seluruh hidupku. Yang minggu lalu Ibu Yuli ada nyanyi ya. Ku terhubung. Ya, ku terhubung denganmu. Itu ya? Iya. Itu nyanyian karena bicara tentang kasihmu layakkan seluruh hidupku. Sebelum kita melangkah masuk ke ruang kudus, kita perlu dilayakkan. Amin. Tapi juga untuk firman juga bisa. Bisa ngerti ya? Bisa ya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Jiwaku haus akan kasihmu. Jiwaku rindu akan cintamu. Siramilah tamunan hatiku yang kering ini, agar bersemi di hatiku. Lanjut, dalamnya kasihmu Bapa. Dalamnya kasihmu Bapa terlebih dari segalanya. Tentang kasih toh, kita butuh kasih dari Bapa. Sebagai seorang anak, kita butuh pengampunan, kita butuh pemulihan, kita butuh untuk dilayakkan oleh darahnya. Amin. Ya. Hanya dekat kasihmu Bapa, tahu ya? Hanya dekat kasihmu Bapa, jiwaku pun tenang. Oke? Kurasakan kasihmu Tuhan. Nanti yang lagu-lagu baru bisa ditambahkan ya? Bisa. Terus tak terukur itu bagaimana? Tak terukur kasihmu Yesus dalam hati. Curahkan darahmu untuk tebus Dosaku. Dia tentang pengampunan juga toh, tapi ada kasih juga ada pengampunan. Kau hiasi hidupku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupan. Tahu toh? Nah, bisa ya? Kemurahan. Ya, bisa ya? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jam 7. Saya selesaikan dulu ya. Contoh nyanyian ruang kudus ya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Hanya Tuhan toh.
layak terima semua pujian, hanya bagi Tuhan ku mau memujimu. Tuhan toh? Iya. Di situ tidak ada bicara tentang pengampunan, tidak ada bicara tentang kemurahan, tidak ada bicara tentang tema-tema tadi di halaman, tidak ada. Hanya kita dengan Tuhan. Karena sudah ruang maha kudus, ruang kudus, ada kata kudusnya. Jadi hanya Tuhan saja, kita tujukan ke Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Yang tadi lagu yang tadi. Bukan lagu yang tadi Bu Lili nyanyikan. Bukan ya? Ya. Aku percaya Tuhan kuasa, Kau turun tangan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Oke? Hanya Kau Tuhan di hidupku, hanya Kau Tuhan di hidupku, karena salibmu ku hidup. Biasa perjamuan kita pakai lagu itu toh? Iya. Bisa? Hidup penuhiku, mengalir dalamku. Bisa? Iya. Ya, kita butuh Roh Kudus. Kenapa? Rohmu yang hidup, Roh Kudus, mengalir dalam kuasa Roh Kudus. Karena di Roh Kudus itu ada kaki biang Tuhan, Roh Kudus, dan ada firman Allah. Meja roti sajian. Nah di situ tidak ada pemberesan, tidak ada lagi. Hanya kita dengan Tuhan, tentang kekaguman ke Tuhan, tapi melalui kita. Tapi kalau di ruang maha kudus hanya Tuhan toh, tidak hanya nyanyian manusia. Ya kita lihat yang nyanyian ruang maha kudus. Kusanjung kau di tempatnya, Kau di tempat tinggi, Engkau imam besar aku, Kau lebih dari yang lain, aku datang menyembahmu Tuhan. Terus Kau sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Hanya Tuhan tuh? Iya. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Amin. Oke. Glory, glory, haleluya, glory, glory. Bisa toh? Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Pertanyaannya, kenapa dia hanya diambil refnya? Karena sekalian pengantar praise. Kita dua lagu tadi sudah nyanyi dari awal dengan refnya. Kita tidak bisa lagi. Bisa ngerti? Karena dia pengagungan sekalian pengantar praise. Kenapa pengantar praise? Antara tadi nyanyian lambat dengan nyanyian cepat, dia menjembatani. Jadi waktu orang nyanyi haleluya, haleluya, orang itu akan bersorak-sorai karena dia mempersiapkan bahwa sebentar akan mau nyanyi, masuk nyanyian yang riang.
Bagi anak domba. Dia kalau pancing di sana drumnya dia mulai main. Dulu waktu di Waina Kris kalau biasa haleluya dum dum dum. Itu memancing itu orang pasti akan melompat, menari. Orang akan mempersiapkan karena dia pujian yang riang dan sebentar akan masuk. Kenapa kita pakai itu pengantar praise? Karena itu masa transisi antara nyanyian lambat dengan nyanyian cepat, kita pakai lagu ini. Hanya Betani saja yang pakai pola itu. Gereja lain tidak pakai. Kenapa? Karena pola tak bernaga. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biasa kalau datang ke gereja-gereja, aduh, saya bilang Tuhan, ampuni saya sama khotbah, agar jangan saya menilai mereka. Akhirnya saya nyaman, akhirnya saya bisa khotbah. Karena materi ini kan saya sering ngajar, tapi kalau datang dalam ibadahnya orang yang mengundang saya, waktu saya datang waktu di Biak, Mama dong punya jemaat di Biak, Kakak Ati, ya Bukit Sion. Tapi kan saya tidak bisa mengajar. Itu jemaatnya orang lain, saya tamu yang diundang mau KKR. Yang 2013 yang orang baptis dari malam sampai pagi, 18.000 orang baptis itu waktu KKR 2013 itu. Bapak khotbah di Biak itu. Kalau di Yerusalem pernah Petrus khotbah 3.000 bertobat. Di Biak pernah orang 18.000 baptis dari malam sampai pagi. Tuhan hebat ya. Tuhan juga bisa pakai orang kampung toh. Petrus kan orang kampung. Kenapa kau tidak percaya dirimu bahwa dipakai Tuhan? Saya kan sering bilang, saya sekolah di kampung tidak pakai sepatu. Sekolah kayak kosong. Ujian baru saya beli sepatu. Karena memang di kampung. Unik ya? Orang kampung juga Tuhan bisa pakai. Jangan kau tidak percaya diri. Kakak sudah habis ya? Iya. Oh iya, terima kasih. Tuhan tahu ya. Sampai sini ada pertanyaan. Semua sudah mengerti ya? Minggu depan bisa praktek. Pimpin. Bisa toh? Minggu depan kita praktek. Semua praktek. Susun pujian seperti tema tadi. Pak Freddy, Pak Franky, Bapak saya suruh duluan praktek. Siap. Yes. Jadi bapak-bapak sudah siap lagunya. Minggu besok sudah ambil nada dengan Kevin. Ibu-ibu juga kalau sudah siap lagunya, minggu besok sudah harus ambil nada dengan Kevin. Kami sudah langsung praktek. Akan datang saya ngajar tentang khotbah, dipraktekkan juga. Ilmu homiletik. Kenapa khotbah langsung semua orang tertawa? Angkat tangan. Iya. Ya tidak apa-apa, kakak angkat tangan tidak apa-apa. Tapi tetap hadir. Dengar orang khotbah. Ya? Minggu depan kita praktek. Siap. Praise and worship. Bisa? Ibu Deti bisa? Bisa. Biasa. Biasa kok rasa lucu. Pasti bisa. Cepat lebih bagus. Payan bilang lebih cepat lebih bagus. Dia tidak mau tunggu minggu depan, dia mau tunggu langsung hari ini praktek. Wah, kalau ada bapak-bapak punya mental seperti ini luar biasa. Selama ini saya lakukan bapak-bapak dan bapak-bapak dulu lebih cepat lebih bagus. Jangan sampai tidak datang karena pimpin pujian. Absennya dijalankan ya. Semua sudah absen. Saya tahu minggu depan ini datang ada tambahan yang lain juga datang. Jangan tiba-tiba lari ya. Jadi waktu Weliar Kauntu mengajar di Betani Nginden, Weliar Fetri Kumase dengan Herlin Berhitu, guru pengajar, guru vokal di Proskuneo. Mereka tiga datang. Oke, Kakak Ati ikut ke tidak? Tidak, Bapak. Tidak. Tasya ikut. Tasya ya. Kakak Ati waktu itu belum melayani ya. Ibu Lili ikut ya waktu itu, ada orang mengajar. Tidak. Yang pergi rame-rame yang kita ada 23 ke 25 orang waktu itu ikut. Dia Yang mau apa dibagi masing-masing, kita tidak di kelompok itu. oh, waktu itu ikut kelompok vokal ya? Tidak, itu waktu itu ibu-ibu punya. kan? Oh ya, WBI. WBI punya. Dia ikut kelas WBI. Iya. Nah,
Waktu itu siapa? Ibu Gembala yang bagi kan? Iya. Ibu kos ya? Iya. Kelas WBI. Nah waktu itu kita datang dengan full team tapi waktu itu yang kurang pemain drum, Chris tidak ikut. Chris Bonani. Nah waktu Pak Weliar dia mengajar, Weliar kan mengajar present worship di kelas Proskuneo kan mengajar materi ini. Untuk vokal, untuk warna suaranya biasanya Herlin Berhit, guru vokalnya. Orang Ambon yang hari ini sampai hari ini ada mengajar di Proskuneo. Proskuneo dari 1 tahun jadi 6 bulan, pertama 3 tahun jadi 1 tahun, 6 bulan, sekarang 3 bulan saya Proskuneo. 2 bulan. Sudah 2 bulan ya? Iya. Iya, sudah 2 bulan. Dulu saya kirim anak-anak SPP-nya masih 2 juta, sekarang saya tidak tahu. 2750. 2750 ada ya sekarang. Ibu kayak macam guru di Proskuneo. Tanya. Baru tanya. Oh ya siap. Kirim semua Berarti mau kirim ya, mau kirim murid. Iya. Nanti dari mereka punya perintisan, mereka mau kirim. Bagus pergi Proskuneo. Tapi Proskuneo bukan berarti buta langsung datang belajar, tidak. Sudah dasar. Seperti Yopi dulu pergi sudah tahu. Di sana dia diajar. Janu datang pertama main drum, ambil drum, kedua dia pergi ambil bass. Januar. Chris dia ambil drum. Sertifikat itu kan itu license. License itu sertifikat Proskuneo itu gereja di Jawa itu di mana-mana gereja besar. Proskuneo ya mereka kasih sertifikat, oh bisa melayani. Dulu anak-anak yang melayani di Wayana semua Proskuneo. Jadi waktu Weliar melayani di tahun itu, kita ini Betani semua yang kumpul dari Eropa, dari Belanda, Betani seluruh Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua waktu itu. Weliar sudah mengajar materi ini, materi tadi ini, mengajar lalu dia bilang begini, sini yang pemimpin pujian semua angkat tangan, Tetasia, Pak Elton semua angkat tangan, dia angkat tangan. Coba setelah saya mengajar tadi susun praise and worship pola Betani yang sesuai dengan pola tabernakel. Anda tahu, yang susun lebih awal siapa? 1 menit saja Tasya susun dan lagunya susunannya itu benar. Padahal Betani Salatiga, Betani dari Surabaya, dari Nginden, semua ada waktu. Saya duduk waktu itu di belakang. Waktu dia kumpul dalam 1 menit dia tulis susunannya semua. Penutup biasa istilahnya bilang apa? Lagu closing. Closingnya dia tulis semua lagu susunannya. Lalu waktu Pak Weliar dia bilang, tidak sampai 1 menit mungkin, 1 menit kurang. Dia bilang begini, Tasya, dari mana? Dari Papua. Lalu waktu mereka kumpul, masa kamu semua ini yang dari Salatiga, dari Sumatera, dari Kalimantan, masa kamu kalah dari Papua? Orang dari Papua ini belum sampai 1 menit dia sudah susun lagunya tepat. Dia tanya di Betani mana? Di City Harvest, Jayapura. Gembalanya siapa? Dia bilang gembala saya dari belakang. Dia tunjuk. Oh Pak Yok. Dia bilang, oh ya siap Bapak. Langsung dia disuruh hari itu pimpin di Nginden besar, langsung mereka praktek. Kita kalah hari itu, Chris tidak ikut. Padahal pemain melodi semua, bass semua ikut hari itu. Chris hari itu tidak ikut, akhirnya kita pinjam pemain drum dari Sorong punya. Kewalahan kita di drum hari itu. Itu bisa-bisa Tasya hari itu ditahan untuk jadi pemimpin pujian di Nginden. Hampir. Hanya waktu itu saya bilang, dia kerja dan kita harus pulang. Di Nginden itu, seorang pemimpin pujian itu harus hafal lagu 200 lagu. Lagu yang praise, yang semangat, yang lambat 100, yang semangat 100. Dia harus diaudisi. Salah satu perempuan masih nona-nona Ambon, suaranya bagus sekali waktu ditanya, diwawancara, kok melayani tujuannya apa? Nah ini agar suara saya bisa didengar. Ini kan motivasi yang salah, bukan untuk Tuhan. Waktu dia diwawancara audisi, dia salah jawab, langsung dicoret hari. Dia tidak melayani. Biar suaramu bagus. Tapi motivasinya kalau salah, dia bilang tempatmu bukan di sini. Nginden kan yang hari ini hadir kan 50.000, 4 kali ibadah. Dan 35.000 kan parkir lantai 2 kan sudah diperbesar tambah 15.000 lagi. Gereja terbesar waktu diresmikan masih daya tampung 35.000 itu keluar di majalah Forbes. Gereja terbesar Asia Tenggara. Waktu itu masih 35.000 waktu peresmian tahun 2000. Kan 2011 Benihin datangkan Pak Alex masih hidup, Pak Alex suruh parkir lantai 2 dibongkar tambah 15.000. Sekarang daya tampung semua 50.000. Saya dengan ibu kalau di Surabaya pagi 6:30 datang ibadah, jam 9 kami masih ikut ibadah. Tahu 50.000 keluar, 50.000 masuk. Drum yang dia pakai di situ itu drum yang terakhir, keluaran terakhir Yamaha itu yang harga 200 juta.
Di Indonesia hanya Pak Niko dengan dia yang pakai. Drumnya harga 200 juta. Kemarin dia baru beli alat musik dari Amerika, nginden itu seharga hampir 5 miliar lebih. Sound dan semua. Itu untuk Tuhan. Harus yang terbaik. Amin. Masa tepuk tangan satu orang? Tuhan harus yang terbaik. Jadi kita pernah ada di gereja-gereja besar, orang-orang yang kita muridkan, dan pernah jadi Tasya waktu itu, dia bilang begini, kamu dari Sumatera masa kalah dari Papua? Ya mungkin gembalanya tidak mengajar mereka. Mungkin. Saya waktu mau mengerti present worship, Pak Alex ajar saya waktu baca buku song, saya lihat pola tabernakel, nanti di kelas Divine Healing and Blessing, buku ketiga itu ada gambar tabernakel nanti di situ. Nah di situ juga dia bukan hanya bicara tentang bagaimana orang mengalami kelimpahan berkat kesembuhan, tapi orang di situ juga mengajar tentang bagaimana orang ketemu Tuhan dalam penyembahan, orang disembuhkan tuh. Karena nanti di buku ketiga ada gambar tabernakel nanti di salah satu halaman. Saya waktu belajar baca bagaimana mengerti pola pujiannya Betani ini. Setelah saya berdoa perlahan saya pelajari, oh Tuhan terima kasih. Lalu saya mengajar. Tasya saya mengajar di teras rumah saya. Kuncar, Mas Kuncar dari Islam. Di kantor lurah pertama dia ada pimpin, ada Lili pernah lihat. Dia bagus sekali. Dia dengan Tasya awal. Dia dari Islam, satu keluarga saya bagus. Dan kalau pemimpin kalau mengerti pola ini, dia mengajar muridnya, mengajar orang-orang yang ada dalam pengembangan. Mengerti ini sebenarnya bagus. Orang mengalami titik klimaks ketemu Tuhan, puncak di mana klimaksnya ketemu Tuhan, orang ketemu hadirat Tuhan. Kalau pola ini diterapkan oleh semua gembala dalam gereja. Kenapa Betani kan pakai begitu? Karena orang datang dalam penyembahan saja. Karena Alex dari awal-awal pelayanan orang kanker sembuh, orang gila dilepaskan dalam penyembahan saja. Kenapa polanya pola tabernakel? Kadang-kadang kita pergi nyembah saja orang dilepaskan, pelayanan-pelayanan. Dulu saya dalam awal-awal bawa anak musik, kita hanya nyembah saja orang dilepaskan, orang sembuh. Roh jahat teriak-teriak hanya dalam penyembahan saja. Nyembah ya, nyembah. Nggak usah tengking-tengking, nanti Tuhan yang bereskan. Amin. Karena pujian penyembahan alat peperangan. Amin. Kita berdoa. Dan anugerah-Mu kami boleh selesaikan sesi ini. Minggu depan kami akan praktek. Tuhan berikan hikmat, kemampuan, kepandaian, pengurapan, kuasa, otoritas dicurahkan mengalir memenuhi semua umat. Tua muda besar kecil laki-laki perempuan yang hadir diberkati oleh Tuhan. Sembahan yang malam ini kami beri juga Tuhan berkati, berkat makan minum keluarga yang telah menyediakannya, keluarga kakak Kristo dan juga kakak Sondang yang menyediakan berkat. Kami berdoa Tuhan kembalikan berlipat kali ganda isi lumbung-lumbung mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, kami siap memberikan persembahan dan juga kami akan menikmati berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Kalau ada pertanyaan nanti bisa WA atau